Kini tiba saatnya Bante, Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera akan menyampaikan bimbingan Dhammadesananya. Untuk itu, marilah kita membacakan bersama-sama Aradhana Dhammadesana yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Mari kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhammadesana pada halaman 35. Brahmacaloka Dipati Sampati Katanjaliya Diwarangaya Catra Santidasata Paraja Keja kita Desentu Dhamma Anukabimang Pasya. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suko buddhanang upado suka sadama desana. Suka sanggasa samaki samakanang taposuko ti. Selamat malam, Namo Buddhaya. Yang dihormati ya para pemimpin Puja Bakti, bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini ya kita dapat melakukan puja bakti bersama. Dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, belum lama ini ya kita semua sebagai umat Buddha merayakan detik-detik Waisak pada tanggal 12 Mei kemarin. Trisuci Waisak tidak hanya diperingati utamanya kita sebagai umat Buddha, namun juga menjadi hari libur nasional, bahkan juga menjadi hari libur internasional oleh PBB. Sudah tentu itu semua karena kontribusi Dhamma, ajaran Sang Buddha di dunia inilah yang menjadikan PBB saja menetapkan bahwa
hari Waisak menjadi hari libur internasional. Persis dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan. Suko Budanang Upado. Bahwa kelahiran Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Itu pula sering juga kita sampaikan bahwa Waisak itu berkah bagi dunia, bagi semesta. Tidak hanya dunia kita sebagai umat manusia, tapi juga untuk dunia lain. Karena dengan adanya Waisak, itulah menjadi dharma diajarkan di dunia ini. Para dewa juga banyak yang belajar kepada Sang Buddha. Bahkan juga makhluk Brahma. Nah, itulah menjadi bahwa Waisak menjadi berkah bagi dunia karena ajaran kemunculan Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Itu sangat nyata. Konon bahkan dikisahkan di beberapa orean, saat Bodhisattva lahir, saat penerangan sempurna dari Pertapa Gotama, dikisahkan bahwa yang tadinya binatang-binatang itu berkelahi, mereka bertengkar dan lainnya. Di saat kemunculan penerangan sempurna, Pertapa Gotama, Siddhartha Gotama itu mencapai kebuddhaan, dinyatakan berhenti pertengkaran, perkelahian. Itu menjadikan makhluk dunia itu begitu sukacita, gembira, bahagianya. Kemudian kita semua kadang berpikir, dunia sekarang ini telah begitu maju, luar biasa, telah begitu canggih. Kalau juga sering dikatakan bahwa sampai-sampai kehidupan sekarang ini tidak ada bedanya antara siang dan malam. Mungkin kalau di antara bapak sekalian juga ada yang membaca di berita-berita begitu ya. Nah, di antaranya adalah di China itu dibuat matahari yang bisa menyinari kota atau wilayah begitu, sehingga wilayah itu tidak lagi ada siang dan malam karena kan terang terus Lalu apa sebenarnya yang menjadi dampak di saat ada terang terus ternyata adalah tumbuh hidup terus. Nah, sesungguhnya mungkin bapak sekalian sudah juga pernah menemui, menjumpai, bahkan mungkin juga mengalami sendiri beberapa waktu kita menemui, menjumpai misalnya mereka para pekebun buah-buahan. Lalu saat itu saya sebenarnya belum ngerti kenapa kok tiap-tiap pohon buah itu saat itu yang kita jumpai adalah pohon buah naga. Kenapa tiap pohonnya itu dikasih lampu? Oh iya, itu untuk di malam hari. Dengan dikasih lampu itu ternyata pertumbuhan dari pohon itu sendiri juga cepat, dan kalau pas bunga bunganya juga cepat, demikian pula buahnya menjadi cepat.
besar. Oh begitu. Nah baru kita ingat ya. Mungkin di antara sekalian juga menjumpai mengalami ya. Kalau ada bayi yang lahir karena prematur, ya. Lalu biasanya apa? Ditaruh di inkubator. Nah, inkubator itu ternyata apa? Cahaya. Dengan diberikan ruang yang dipenuhi dengan cahaya itulah hanya pertumbuhan dari fisiknya menjadi terus berlanjut. Yang tadinya dinyatakan belum waktunya menjadi usianya menjadi tambah. Nah, Bapak sekalian, sedemikian itulah majunya dunia ini sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa lalu apa manfaatnya? Apa yang menjadi kegunaan dari kita mengerti, memahami Dhamma, ajaran Buddha ini? Lalu apa kaitannya dengan kemunculan Buddha itu merupakan sumber, merupakan sebab kebahagiaan? Disitulah sesungguhnya kita telah begitu bisa ya langsung merasakan atau mengalami. Ya di antaranya tadi kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang sampai akhirnya menjadikan kemudahan-kemudahan itu bisa kita dapatkan, kita peroleh dari sisi bijaniyama ya, karena di dunia ini ada 5 hukum ya. Ada bijaniyama hukum tumbuh-tumbuhan, kamaniyama hukum perbuatan atau hukum kehidupan makhluk hidup, dhammaniyama ya termasuk, dan citaniyama menjadi bagiannya. Nah, secara bijaniyama sesungguhnya telah begitu sangat-sangat luar biasa ya. Kemajuan teknologi ilmu pengetahuan itu telah mengekspor, menggali, mempelajari, bahkan juga tidak lain adalah mengikuti ya hukum itu ya. Bijaniyama, hukum tumbuh-tumbuhan ya. Di mana ada satu rumpun ya, itu bisa disilang-silang di antaranya. Lalu percepatannya, mungkin di antara sekalian pernah melihat ya, tahun-tahun 80-90-an gitu ya. Padi ya. Rata-rata padi tahun-tahun itu masih 6-7 bulan. Usianya itu baru bisa dipanen. Sekarang kurang dari 3 bulan. Ada yang 80 hari, 90 hari, bahkan 85 hari sudah panen, gitu. Sudah menuai. Kemudian kemarin saya menjumpai seorang pekebun ya, penanam buah-buahan. Itu adalah buah melon ya, yang ditanam itu. Rata-rata buah melon itu juga ternyata 3 bulanan. 3 bulanan. Nah ternyata yang dia tanam itu ya, kelompok petani ini ya, itu 50 hari ya, bahkan 40-50 hari itu sudah bisa dipanen. Kecepatan pola menanam itu ternyata begitu sangat luar biasa. Jadi artinya apa yang dipelajari menjadi begitu canggihnya ya, keilmuan itu ya, teknologi yang juga mendukungnya itu ya, telah membantu percepatan apa yang menjadi hukum-hukum yang ada di semesta ini. Bijaniyama sudah. Lalu bagaimana dengan kamaniyama? Hukum-hukum atau hukum tentang perbuatan dan kehidupan makhluk hidup. Apakah juga sudah dipercepat? Sudah. Coba kalau kita
Black ya, ke tahun-tahun 90-an itu. Saat itu kita punya HP paling cepat yang saat itu ya, HP yang besar itu ya, yang baru dimiliki beberapa orang ya, tidak semua orang. Rata-rata mereka ya punya teleponnya telepon rumah, kalau yang ada, atau mungkin kantor baru ada. Nah, kemudian sekarang ya hampir semua orang mempunyai smartphone ya, telepon canggih, telepon pintar, telepon luar biasa, cerdas. Kalau tahun-tahun itu ya, kita mau berbuat baik hari Minggu ya, kita ke wihara hari Minggu atau hari Sabtu seperti sekarang, baru bisa berbuat baik, mau berdana di wihara atau ke tempat-tempat yang lain, ke panti-panti dan lainnya. Harus menunggu waktu. Lah demikian pula juga dengan yang lain. Apa misalnya rezeki, keuntungan, bahkan juga usia panjang. Loh, kok bisa usia panjang itu bisa dipercepat mendapatnya? Nah, contoh paling gampang sekarang. Kalau tahun-tahun 80-an, 90-an gitu ya. Itu apa, katakanlah ya, ini gambaran saja. Dia sedang membutuhkan transfusi darah. Kalau tidak segera mendapatkan ya sekian kantong darah itu ya dia lewat. Tahun-tahun itu tidak gampang ya nyari beli. Sekarang apalagi seperti di wihara-wihara ya, termasuk di sini pastinya ada database ya, biasanya donor darah misalnya, langsung seketika itu di forward ya, di share di grupnya itu yang biasanya donor darah gitu. Ini si bapak ini kita semua kenal, sedang membutuhkan darah golongan ini. Langsung seketika itu bisa mendapatkan atau orang-orang yang mau mendonorkan darahnya, yang tadinya kesulitan bahkan bisa lewat, usianya bertambah panjang karena terselamatkan dengan kecepatan, kecanggihan teknologi yang kita miliki. Usia panjang. Rezeki juga begitu sebenarnya, telah begitu cepatnya. Lah coba kalau kita membayangkan tahun-tahun itu ya, bagi bapak sekalian yang sudah pasti juga seorang pedagang gitu ya, maka kan sampai-sampai ada ungkapan ya, ayo bangun pagi supaya rezekinya tidak dipatok ayam, kan gitu orang tua dulu. Kenapa? Nah coba kalau kita bayangkan kita mau ke pasar, apalagi di kampung-kampung saya tadi sama dengan kampungnya Pak Sarwan ya. Kalau kita mau ke pasar, berangkatnya bisa jam 4 pagi, bawa barang panenan gitu ya, kopi jarang dibawa langsung ya, bawang merah, bawang putih ya, cabai dan lainnya gitu ya, bawa ke pasar. Kenapa harus pagi? Lah memang pasarnya bukanya pagi, siang sedikit sudah bubar, rezekinya hilang. Semakin kesiangan, pelanggannya atau pembelinya semakin sedikit, ya semakin tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Tahun itu mau jualan cabai saja perjalanan bisa 5 jam. Untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan rezeki itu membutuhkan 5 jam. Lah kalau sekarang matanya baru melek satu saja sudah bisa, ini ada yang order, kan gitu kan? Cepatnya seperti itu loh. Berapa itu dari 5 jam tinggal tidak ada 1 menit. Itulah rezeki, itulah keuntungan. Telah begitu cepatnya. Bapak sekalian,
Tapi juga kita semua menyadari bahwa kecepatan, kemudahan itu memang juga dua sisi. Sama, yang buruk juga demikian. Kalau tidak hati-hati, juga sedemikian cepatnya. Kalau dulu waktu belum punya smartphone itu ya, kalau kita mau marah, kesel sama teman gitu ya, itu loh kamu di sekolah kemarin digosipin. Kalau dulu apa? Oh ya nanti nunggu kalau dia masuk atau ketemu. Hanya ketundanya 1-2 hari. Kalau bilangnya itu Jumat, berarti kan ketemunya bisa Senin. Berarti ketunda berapa hari itu? 3 harian. Segala sesuatu, apalagi proses pikiran batin ya, yang sudah ketunda apalagi 3 hari ya, sebenarnya 1 jam 2 jam saja sungguhnya di saat telah ada jeda waktu itu telah mengkondisikan batin pikiran menjadi berbeda. Apa yang sering menjadikan suatu masalah problem sebenarnya sepele, sebenarnya adalah hal yang simpel ya, tapi menjadi seakan-akan begitu besarnya. Apa? Karena emosi pikiran, karena reaksi pikiran kita, reaksi batin kita yang berlebihan. Ditambah lagi dengan kekhawatiran, ditambah lagi dengan kecemasannya, ditambahin lagi dengan rasa-rasa yang lain. Nah itulah yang menjadikan suatu problem yang sepele itu menjadi seakan-akan besar. Nah di saat akhirnya tunda waktu, apa? Sudah mulai lerem, sudah mulai mengendap, emosinya mengendap, kekhawatirannya mengendap, kecemasannya mengendap. Akhirnya murni hanya kelihatan, oh ternyata itu hanya salah paham. 50% bahkan mungkin 75% masalahnya selesai. Akhirnya yang tadinya kalau tidak tunda waktu ya, hal yang sepele bisa menjadi keributan yang luar biasa. Bisa menjadi kesal, emosi, bisa perkelahian, bahkan gara-gara hanya ditegur. Nah, maka sering juga saya sampaikan, mungkin maksudnya bukan menegur ya. Kalau kita sedang berada di tempat-tempat yang apalagi outdoor ya, tempat keramaian, biasanya nada suara kita adalah meninggi. Sebenarnya kalimat kata-kata yang kita sampaikan adalah biasa ya. Tapi karena itu adalah di tempat umum, di tempat terbuka, apalagi di pantai begitu ya, maka kan dikenal ya kalau orang-orang yang di pantai itu suaranya kencang ya. Karena kalau nggak kencang nggak kedengaran tuh, melawan deburan air laut kan begitu kan, pasti kencang. Nah, di saat kita berada di tempat-tempat yang outdoor begitu, terbuka ya, apalagi di keramaian begitu ya, di saat kita menyapa, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sapaan-sapaan yang lain begitu ya, biasanya meninggi. Orang tertentu ya, di saat seperti itu dianggapnya adalah membentak atau marah. Padahal sebenarnya tidak. Oh, karena ternyata dia ada di tempat umum, seperti yang disampaikan itu sama. Kamu di mana? Padahal maksudnya adalah ditanya kamu di mana. Karena kalau ditanya kamu di mana begitu saja, ya kan nggak dengar kan? Kalau tidak ditanya, tidak disapa, dikira mencuekin, mengabaikan. Ditanya agak meninggi, dianggapnya adalah membentak atau marah. Dikala kondisi itu ternyata setelah lerem, setelah akhirnya mengendap ya, kesalahpahamannya tinggal, oh ternyata tadi itu hanya menanya. 75%, bahkan mungkin 100%, masalahnya selesai.
Dikala itu adalah karena tunda waktu. Apalagi sampai 3-2 hari. Bisa-bisa kadang-kadang malah sudah lupa ya. Kemarin itu kita ketemu dokter ya, namun juga dia adalah sinsai gitu. Lalu bincang-bincang kita bermula dari ada seseorang yang barusan MRI ya, foto kepala ya, saraf ya. Lalu dibaca, oh banyak titik-titik itu apa dok? Itulah pernah stroke lalu lewat. Jadi begitu banyak begitu. Nah, ternyata dokter menyampaikan sebenarnya kita apalagi yang sudah usia 40 ke atas ya, saat kita sudah bukan lagi pertumbuhan ya, itu hampir ya setiap waktunya itu mengalami stroke. Hanya lewat saja. Kadang pening gitu ya. Ternyata itu sebenarnya ada sisi tadi, stroke tadi. Penyumbatan atau karena penyempitan saraf gitu ya. Tapi bisa lewat ya. Artinya bisa sembuh normal, artinya bisa sembuh dengan sendirinya, tidak harus medis lainnya. Nah, namun yang menjadi hal catatannya adalah ternyata setiap ada kejadian seperti itu, memori kita ini juga ikut hilang. Kalau itu semakin besar stroke-nya, sudah tentu menjadi semakin besar memori yang ikut hilang. Kalau sedikit ya sedikit. Itulah yang maka kadang-kadang kita mau nama temannya saja jadi lupa. Ini siapa ya? Orang itu bercerita, iya kadang-kadang saya baru ngomong gitu, blank, seperti hilang semua ingatannya itu. Nah itulah kejadian. Artinya itu bukan untuk siapa, untuk kita semua. Kita semua. Ternyata hal itu bisa terjadi. Nah, Bapak sekalian, dengan adanya kecepatan ini juga kehati-hatian kita adalah tadi, sisi negatifnya juga begitu cepat. Gara-gara kita punya smartphone itu ya, di saat kita mendengar atau melihat, seperti kemarin ada seorang ya, yang bahkan itu satu keluarga dia bisa hanya mendengar itu loh ramalan, mungkin ramalan ya tentang gempa mega terus ya, di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi lebih cenderung di Indonesia. Lalu dibumbuin, nanti yang paling hebat itu adalah Pulau Jawa. Wah, akhirnya dengan berita itu gitu ya, itu satu keluarga itu menjadi begitu ya ketakutan begitu. Akhirnya mencari mana pulau yang katanya aman gitu. Akhirnya pindah ke suatu pulau. Padahal juga kalau Jakarta kena, bahkan bukan Jakarta, maksudnya Pulau Jawa kena ya, karena setelah kita lihat gambarnya itu kan hampir semua yang tidak ada nih, ternyata malah Kalimantan ya, tidak ada. Tapi kan juga efeknya belum kita tahu juga ya. Kalau misalnya benar itu terjadi ya, apakah efeknya juga sampai Kalimantan dan lainnya kan juga tidak tahu. Tapi kecemasan, kekhawatirannya hanya karena berita seperti itu telah menjadikan ya sedikit banyak menjadi terbengkalai ya, usahanya yang di Pulau Jawa ini hanya ditinggalkan begitu saja, hanya harus memulai usaha baru di sana ya. Padahal juga itu sebuah pulau ya, belum tentu juga apakah nanti aman juga gitu ya. Inilah yang Sang Buddha sampaikan bahwa kekhawatiran, kecemasan itu luar biasa. Tidak hanya pada sisi-sisi secara indriawi ya,
bahkan kuda kukuca, kekhawatiran, kecemasan itu kan sampai sisi batiniah. Ya. Di saat seorang, ya, berarti bos sekalian yang biasanya meditasi, di sana juga diuraikan bahwa kekhawatiran, kecemasan, ya, ragu-ragu, bimbang, itu merupakan hambatan-hambatan, bahkan belenggu-belenggu, ya, bahkan juga rintangan-rintangan yang memang hebat. Tidak hanya saat kita masih dalam kondisi sebagai manusia biasa dalam pengertian putu jana. Di tingkat-tingkat batiniah yang tinggi pun, ya. Jadi kan ada dikisahkan, ya. Itu kisah nyata, ya. Jadi ada seorang biku, ya. Itu adalah kakak adik, gitu. Kakak adik. Yang kakaknya ini yang senior begitu, ya. Itu baru mencapai tataran 3 anak kami, ya, anak kami. Nah, tanpa sepengetahuan kakaknya ini ternyata si adik ini sudah arahat, begitu. Nah, ternyata para pertapa, para biku-biku yang latar belakangnya dari kepertapaan rata-rata itu mempunyai kesaktian, ya, kesaktian. Yaitu adalah bisa menciptakan binatang. Nah, jadi tanpa sepengetahuan dari kedua-duanya itu, ya, karena mereka adalah mempunyai kemampuan itu, muncullah 2 harimau yang sangat besar, ya, dengan taringnya yang begitu menakutkan gitu, ya. Nah, di dalam dunia meditasi ternyata ini tuh disampaikan, ya. Lalu harimau itu adalah mendekat dan pelan-pelan akan menerkam, ya, menerkam sama-sama, ya, karena itu dua-duanya, ya. Ada 2 harimau dan 2 orang. Nah, yang kakaknya tadi yang belum mencapai tataran yang tertinggi tadi, ya, walaupun hanya sekilas, walaupun hanya sedikit, ya, kan tahapannya kan begitu kan, kekhawatiran, kecemasan, yang namanya ego, yang namanya mana, ya, kondisi batiniah itu, ya, benar-benar akan lenyap adalah di saat masukin, ya, tahap ke terakhir, ya. Sehingga tahap-tahap yang tingkat-tingkat 3 pun, ya, masih ada. Lalu yang kakaknya itu sedikit mundur di saat mau dideketin harimau itu. Nah, sang adik diam saja. Nah, itulah menggambarkan bahwa tingkat kecemasan, kekhawatiran itu, ya, tidak hanya kita yang sekarang masih sebagai putu jana, ya. Tahapan yang mendalam seperti itu saja masih ada kondisi yang terkait dengan kecemasan, kekhawatiran, bahkan kebimbangan. Nah, namun paling tidak setelah kita mengetahui bahwa kebimbangan, kekhawatiran itu sebelum kita mencapai tataran yang paling akhir, ya, akan selalu ada. Tapi paling tidak harus dipahami, ya. Jangan sampai kekhawatiran, kecemasan itu yang melebihi atau bahkan berlebihan. Akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Berita ini takut, berita itu cemas, khawatir, dan lain-lainnya, ya, tidak bisa apa-apa. Bimbang. Nah, itu juga banyak yang didapatkan dari kecanggihan tadi. Karena kita punya smartphone-nya, karena kita punya sarana dan lainnya, ya. Kalau pernah, mungkin Bapak sekalian juga mendengar, ya, membaca berita itu, keluarga itu begitu menyenangi, ya, mobil, ya, otomotif. Kemudian mereka beli Ferrari, ya, Ferrari. Nah,
karena keluarga itu memang menyukai dengan otomotif yang mewah-mewah itu, ya. Akhirnya setelah sang ayah ya itu mau ngendarain begitu, wah ternyata nyaman bagus. Nah akhirnya dua-duanya adalah anaknya naik. Ya Ferrari dengan mungkin Avanza ya beda ya. Avanza baru kita gas sekian baru bisa jalan 100-200 misalnya gitu. Nah Ferrari baru mungkin belum sempat diinjak sudah terbang gitu ya, maksudnya kecepatannya sudah lebih tinggi. Lah pemahaman tentang kecanggihan itu belum dipahami dengan betul. Benar saja. Kedua anaknya masuk di mobil itu baru jalan berapa detik langsung tabrakan. Nah kisah-kisah ini kan artinya apa tadi? Disinilah peran Dhamma tadi ada poin-poin yang luar biasa. Seakan-akan kalau kita bicarakan kondisi kemajuan teknologi, kecerdasan dan lainnya, kemudahan-kemudahan itu seakan-akan Dhamma itu tidak berperan atau tidak ada fungsinya. Tetapi justru disitulah, kalau tadi di depan saya katakan bahwa dunia sekarang ini telah begitu terang, bahkan gemerlapan ya, saking terangnya, saking indahnya. Tetapi di sisi-sisi yang canggih-canggih, yang mudah-mudah tadi, disitulah begitu banyak yang gelap-gelap dalam pengertian sisi-sisi yang membahayakan. Pemahaman, pengertian, pengendalian, sangwara, kehati-hatian, kesabaran, itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kemudahan-kemudahan itu. Sangwara. Sampai-sampai Sang Buddha itu di dalam Dhammapada ya mengisahkan, menjelaskan orang yang memiliki sangwara itu seperti seorang yang mampu menahan lajunya kereta. Ya kalau kereta zaman itu yang Sang Buddha gambarkan ya kereta kuda ya, bukan seperti sekarang kereta api. Ya siapa yang berani bisa nahan kereta api gitu ya? Mungkin tidak ada ya, tidak ada. Atau mungkin ya mungkin Sang Buddha bisa. Ya, artinya apa? Orang yang mampu menahan diri ya, misalnya marah, lalu mampu menahan tidak sampai meledak, dalam pengertian tidak sampai keluar ya. Walaupun kesel, walaupun emosi, walaupun sangat-sangat tidak senang dengan orang itu ya, tidak sampai keluar dengan ucapan, tidak keluar melalui tindakan, mungkin baru pikiran ya memungkinkan ya, tapi tidak sampai keluar melalui ucapan, sampai marah, sampai kesel, sampai bentak-bentak ya. Apalagi sampai menempeleng gitu ya, meninju misalnya. Sang Buddha gambarkan bahwa ia bagikan telah mampu ya, menahan lajunya kereta. Oh berarti kekuatan ya, sangwara, kekuatan kesabarannya, kekuatan perhatiannya itu luar biasa. Mampu menahan seperti itu. Energi kekuatan yang telah dilatih ya, kesabarannya, perhatiannya, semangatnya sudah tentu ya, kehati-hatiannya, pengendaliannya, energi-energi itu semua itulah yang juga sebenarnya menjadi dua sisi ya. Maka kan ada diuraikan di dalam beberapa pengajaran-pengajaran meditasi ya. Energi meditasi termasuk adalah konsentrasi, termasuk adalah jana-jana begitu ya, menjadi mewujud sebagai bentuk dari energi. Nah, energi ini juga harus hati-hati ya. Bukan berarti kalau misalnya di saat dia dalam kondisi meditasi adalah tenang ya, lalu tidak mungkin dia akan marah, tidak mungkin dia akan emosi begitu.
Justru inilah terhimpun ya. Energi-energi itu adalah terhimpun, terkumpul ya. Dan ini adalah bisa menjadi juga ke sisi negatif. Kalau itu bisa sampai keluar. Energi kan tunggal. Kekuatan itu satu. Hanya tinggal kita memfungsikan. Dalam pengertian apa? Oh, karena kita kan berupaya terus, makanya selalu disampaikan upayakan, usahakan untuk selalu melakukan yang baik-baik, semua yang baik-baik. Supaya apa? Energi-energi yang terkondisikan itu adalah hal-hal yang baik. Tapi coba sekali muncul ya. Jadi yang karena kita sebagai manusia biasa ini kan sesungguhnya ego ya, ego. Itu kan belum hilang ya. Nah ini sedikit saja tersinggung ya. Wah, bisa marahnya bisa lebih dari orang yang tidak pernah meditasi. Karena energinya sudah dimiliki. Jadi kekuatan-kekuatan energi-energi yang kita miliki ini memang menjadi perlu ya selalu diarahkan, digunakan untuk hal-hal yang wajib ya. Baca parita, nah itu membutuhkan energi ya. Meditasi membutuhkan energi, berkegiatan bahkan melakukan kebaikan juga membutuhkan energi. Coba kalau mau berbuat baik, contoh apa? Mau ke wihara, lalu loyo-loyo begitu, ya gampang dibelokin. Oh ini sekarang minggu sekarang belasan ya, minggu kedua. Oh itu diskonnya di mall ini masih bagus-bagus. Nah, karena energinya tidak kuat untuk mendorong ke wihara, belok. Nantilah ke wihara kan masih tiap minggu. Ini diskonnya kan tidak tiap minggu gitu. Itu gambaran yang kecil, yang gampang, yang simpel. Ya. Suko Buddhana Upado, luar biasa. Dengan adanya Buddha kita semuanya begitu luar biasa bahagia. Walaupun kita tidak ketemu langsung, ya, kita masih mendapatkan berkahnya. Suka sadama desana. Di saat ajaran-ajaran benar, kalau kita membicarakan dhamma, itu tidak selalu apa yang dimaksud dengan maksudnya adalah kita saja. Ya. Oh, kalau dhamma itu adalah agama Buddha. Ya, tidak juga. Ajaran benar. Di mana-mana ya, kalau kita mungkin suatu ketika ya, bahkan suatu saat ya kita juga ketemu ya ada seorang dia bukan Buddhis begitu ya, bukan Buddhis. Lalu dia punya pemahaman tentang meta ya, tidak membunuh, bahkan juga dia ada nyamuk saja tidak di tepok gitu ya. Lalu dia seringnya fangsan gitu. Lah dia melihatnya adalah rasa sayang, rasa cintanya kepada makhluk itu. Oh iya, dia adalah makhluk hidup yang perlu juga diselamatkan, yang perlu juga dilindungi. Mungkin dia secara pengertian dhamma dalam pengertian ajaran Buddha gitu ya, dia memang bukan Buddhis gitu. Tapi prakteknya, pemahamannya itulah dhamma. Maka dinyatakan suka sadama di sana. Di saat dhamma itu dipahami, dimengerti, dibabarkan, diorekan, diperbincangkan dalam pengertian digunakan ya untuk dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi sebab-sebab, menjadi hal yang membahagiakan. Suka sanggasa samagi ini menjadi penting, perlu juga bahwa kenapa sangga itu kalau bersatu, sangga itu rukun, sangga itu dalam satu kebersamaan,
samagi. Samagi adalah kebersamaan atau bersatu, berkumpul. Kita semua memahami bahwa yang namanya lapangan kebajikan di dunia ini, ya, artinya apa? Artinya adalah kondisi yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang luhur. Lapangan, tempat yang baik, tempat yang dinyatakan subur. Berapa kali saya sampaikan, apa sih bedanya tempat yang subur, ladang yang subur dan ladang yang tidak subur? Cirinya itu sangat kelihatan, sangat nampak. Kalau ladang yang subur, artinya ladang adalah sawah yang digarap, tegalan atau pekarangan, ya, yang digarap itu menjadi humus, ya. Di saat gembur, humus itu kalau kita taburi benih apa saja, ya, benih jagung misalnya, sifatnya adalah menyimpan. Tapi sifat dari ladang yang tidak subur apa? Menolak. Itu pekarangan itu, apalagi jalan itu. Kalau kita taburi benih jagung, apa? Mental. Itulah ciri. Nah, suatu ketika, Bapak sekalian pasti pernah juga ada kalanya mengalami, menjumpai. Ada kalanya kita ini, maka sering sampaikan begini, ia yang mampu menerima sesungguhnya adalah ia yang mampu memberi. Ia yang saat mau menerima sebenarnya disitulah sedang memberi. Memberi apa? Memberi ladang. Saat kita, nah kisahnya ini adalah sedikit saya akan ceritakan, ya. Kalau mungkin bagi sekalian yang pernah juga ikut Babaja, mungkin juga Asilani juga bisa, ya. Di saat adalah pindah patah, ya, pindah patah. Pas baru-baru gitu Bu, ya. Apalagi mungkin yang Babaja gitu, ya, kan hanya sekian waktu gitu. Untuk bisa menerima, ya, menerima pindah patah itu, ya, kita jalan orang ngasih, wah itu ternyata luar biasa. Kecongkakannya kita ini, kesombongannya kita itu bisa muncul. Kalau saya hanya untuk mendapatkan makanan 1 piring, 2 piring, saya bisa. Kenapa saya harus pindah patah, harus menerima pemberian-pemberian itu? Itulah kesombongannya, itulah keangkuhannya. Ego kita itu bisa muncul seperti itu. Padahal sifatnya memberi. Nah ternyata di saat seorang egonya seperti itu dengan tidak mampu menjadi ladang, itu ternyata juga menjadi ciri, ya, bahwa ia juga sungguhnya akan sulit menjadi benih. Kekuatan ego, kekuatan kesombongannya itu ternyata adalah menjadi bentuk dari sesungguhnya dia juga tidak bisa memberi. Karena saat memberi waktu, ya, memberi waktu saja, memberi kesempatan untuk orang itu sekedar hanya memberikan atau meletakkan barang di tangannya itu tidak bisa. Itu baru hal yang seperti sepele begitu, ya. Apalagi sampai memberikan kepemilikan yang sifatnya lebih besar. Maka itulah satu kalimat yang sering disampaikan oleh para sepuh adalah di saat ia mampu menerima sebenarnya dialah sedang memberi. Dan ia yang mampu menerima dia akan mampu juga memberi. Ya memang seakan-akan bahwa apalagi, ya,
Ya mungkin orang-orang tertentu mempunyai kebiasaan. Oh, ayo kita makan-makan bareng. Nah, saling traktir gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang ternyata mempunyai sifat yang tadi tidak mau untuk ditraktir. Tadi berapa? Kita harus berapa joinannya? Oh, ternyata sesungguhnya dia tidak mau ditraktir karena juga ada satu kekuatan rasa atau sifat kikirnya itu adalah tidak mau mentraktir atau memberi gitu. Nah, sifat-sifat ini adalah di mana menyimpulkan bahwa ia sebenarnya lah tidak termasuk di kategori tadi ladang yang subur. Ladang yang subur itu akan menerima apa saja, tidak pernah menolak. Mau dilempar kotoran langsung diterima, dilempar dodorian, mungkin juga yang pahit-pahit, yang mungkin basi-basi, apalagi yang baik-baik. Ladang yang subur seperti itu tidak pernah ada sifat sekalipun sedikit pun untuk menolak. Maka digambarkan bagi orang-orang dekat kita siapa? Orang tua bagi anaknya. Orang tua bagi anaknya. Jadi orang tua itu ya bagi sekalian yang sudah tua-tua dengan anaknya ya, dengan anaknya itu apa saja yang disampaikan, apa yang bahkan mungkin anaknya marah, anaknya emosi ya, maka sampai ada kalimat mengatakan sejahat-jahatnya orang tua itu bagi harimau ya, tidak akan memakan anaknya ya. Sejahat-jahatnya orang tua tidak akan mencelakakan anaknya. Itu memang benar ya. Bagi orang tua ya, tidak akan pernah mencelakakan, bahkan akan menjadi ladang-ladang subur. Tapi anak belum tentu kan. Udah saya mau, kemarin ada cerita. Jadi anaknya anak tunggal, orang tuanya sudah sudah lumayan sepuh gitu kan. Kemudian setelah merit, saya mau rumah sendiri. Nggak mau sama mama. Padahal orang tuanya juga berharap bisa bareng-bareng gitu. Nah, itulah anak. Ya moga-moga kita tidak seperti itu ya. Kita hanya cerita. Ya, Bapak sekalian, mari kita menjadi ladang-ladang subur ya. Karena ladang subur itu adalah memberikan berkah ya untuk semuanya ya. Baik itu teman, sahabat, kerabat, bahkan juga di mana saja, di keluarga, di lingkungan, bisa menjadi sumber-sumber keberkahan, sumber-sumber kebahagiaan. Dikala kita menjadi siap menjadi ladang-ladang yang subur. Ladang yang subur akan siap memberi kehidupan di mana saja. Jadi mampu menerima apa saja, tapi semuanya mampu menerima yang orang lain tidak bisa berikan. Apa itu? Kehidupan. Tanah itu kan kita bisa berpikir bahwa, atau kita bisa mengatakan, saya punya bibit jagung yang unggul. Ini jagung bibit yang paling luar biasa. Tanpa ada ladang, akhirnya apa? Tidak ada artinya. Ladanglah yang mampu memberikan kehidupan. Nah, kalau kita bisa menjadi orang-orang yang seperti itu, selalu memberikan kehidupan di mana saja, kepada siapa saja, kepada makhluk siapa saja, itulah yang luar biasa, yang digambarkan menjadi ladang untuk dunia. Sama ganang tapu suko. Kita selalu berupaya mengupayakan hal-hal yang baik untuk kebersamaan. Artinya dalam kebersamaan juga bisa muncul untuk hal-hal yang baik-baik itu juga merupakan sumber-sumber sebab-sebab untuk kebahagiaan. Apakah di keluarga,
di lingkungan, ya di wihara, ya memang kadang-kadang coba hal yang kecil saja ya. Kalau misalnya kita dalam satu komunitas misalnya gitu ya, lalu tiba-tiba katakanlah ada satu dua yang pola pikirnya itu berbeda, akhirnya apa? Ricuh kan? Akhirnya wah jadi rame, artinya juga tidak konsentrasi, kerjaan-kerjaan juga menjadi tidak terlaksanakan dengan baik gitu ya. Tapi coba kalau itu adalah suasana kebersamaan yang tadinya berat saja bisa diangkat, diselesaikan dengan bareng-bareng. Itulah menjadi sumber-sumber kebahagiaan, sumber kemajuan. Bapak sekalian, hal-hal itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan harapannya ini menjadi satu bahan untuk kita damasa kaca, bincang-bincang dhamma bersama, sehingga kita selalu maju penuh dengan keberkahan dan tiratana memberkahi kepada kita semuanya. Sabe sata bhavantu sukhita. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahatera. Bante, izin untuk ada tanya jawab, boleh Pak? Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita akan buka tanya jawab. Tanya jawab kita buka menjadi dua metode. Yang pertama, Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke depan secara lisan, atau bisa kirim pertanyaannya ke nomor WhatsApp di 0811 9921 098. Saya ulangi di 0811 9921 098. Nanti nomornya akan dicantumkan di proyektor. Baik, selagi kita menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh petugas. Ada petugas, kami persilakan. Untuk lagu yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Masihkah Ada, yang terdapat pada halaman 68. Saat sendiri di keheningan malam, ku coba renungi akan arti hidup ini. Begitu banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah cuma menghidupi jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri, seakan saja kita rela terikat oleh pandang? Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri?
Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri, seakan saja kita rela terikat oleh tanah. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri, seakan saja kita rela terikat oleh tanah? Seakan saja kita rela terikat oleh tanah. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dulu dari yang lisan. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh langsung maju ke depan. Karena waktunya juga sudah mepet, mungkin saya bataskan 1 orang ke depan. Boleh Bapak Ibu? Langsung bertanya, langsung tercerahkan. Ya Bante ya. Mudah-mudahan. Sepuluh menit saya tunggu. Kelamaan ya? Oh kelamaan. Oke, ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya langsung ke pertanyaan yang masuk. Namun pertanyaan yang masuk juga tidak ada. Sayang sekali Bante, kayaknya hari ini tidak ada tanya jawab. Oke, berarti apakah ada kesimpulan dari yang Bante sampaikan tadi? Baik ya. Baik Bapak sekalian, seperti yang tadi saya telah uraikan bahwa dengan kita merasa bangga, merasa bahagia karena kita sebagai umat Buddha memiliki dasar-dasar ya, ajaran yang luar biasa ya. Di saat Triswasa ini kita merayakannya ya, karena kelahiran kemunculan seorang Buddha itu ya, yang tanpa adanya Buddha di dunia ini mungkin tidak seperti sekarang. Mungkin kita tidak bisa mengalami kebahagiaan yang seperti sekarang. Karena adanya Buddha di dunia inilah yang akhirnya kontribusinya Dhamma itu menjadi sangat luar biasa. Dengan adanya Dhamma, sudah tentu akhirnya kita penuh dengan kebahagiaan, bahkan hampir setiap waktu. Yang tadinya hal yang kecil saja, misalnya kita emosi, marah, kesal, atau menjadi bimbang, ragu, tapi kita mengerti bahwa itu adalah hambatan, itu adalah rintangan, itu adalah hal yang negatif yang tidak boleh berkembang terus-menerus. Akhirnya dengan pengertian itu ya, kita menjadi bahagia lagi. Dengan kita senantiasa tahu bahwa benih-benih kebajikan yang kita miliki ini menjadi kekuatan untuk tidak hanya diri sendiri. Kalau di keluarga, bisa untuk keluarga, di lingkungan, bisa untuk sahabat, kerabat, teman, dan lainnya. Yang dimaksud adalah bahwa kita siaplah menjadi ladang-ladang yang bajik untuk siapapun. Karena itulah bentuk dari kekuatan, ya, kebajikan yang memberikan kehidupan untuk semuanya. Kemudian kita harus mempunyai sifat-sifat yang luhur lagi, adalah selalu mengupayakan kebersamaan, kerukunan, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan, bahkan juga di mana saja, karena itu semua akan menjadi sumber-sumber kebahagiaan, kemajuan dalam kehidupan di mana saja, baik saat ini maupun juga waktu-waktu yang lainnya. Itulah hal yang saya sampaikan. Selamat kita semuanya merayakan Triswasa. Keberkahan selalu melimpah kepada kita semuanya. Sabe sata bawantu sukitata.
Baik, dengan begitu berakhirlah sudah sesi tanya jawab dan juga Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera. Bagi umat kami persilakan untuk berdiri karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.